Al-Ula adalah nama sebuah kota di Arab Saudi yang terletak 300 km di sebelah utara Madinah. Dulunya, Al-Ula adalah ibu kota Lianites kuno atau Dedanites dan menjadi kota yang paling dihindari oleh Nabi Muhammad SAW. Selain itu, di kota ini terdapat Madain Saleh, yaitu situs arkeologi yang dibangun lebih dari 2000 tahun lalu oleh orang-orang Nabatean dan diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO. Lantas, bagaimana sejarah Al-Ula yang dianggap sebagai kota terkutuk dan paling dihindari Nabi Muhammad? Wilayah Al-Ula tercatat dihuni manusia sejak ribuan tahun silam. Penghuninya diperkirakan mendirikan kota bertembok pada sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Lokasi Al-Ula sendiri berada di jalur Dupa, yang merupakan rute perdagangan penting yang menghubungkan Arab, Mesir, dan India. Pada abad ke-7 hingga abad ke-6 sebelum Masehi, wilayah ini diduga dihuni kaum Tamsud dari kerajaan Dedanit. Kemudian antara abad ke-5 hingga abad ke-2 sebelum Masehi, Al-Ula dihuni oleh kerajaan Lihian yang dipimpin oleh dinasti Nabatean secara turun-temurun. Dinasti Nabatean berkuasa hingga sekitar tahun 106 sampai ibu kota mereka Petra ditaklukkan oleh bangsa Romawi. Nabatean kemudian menjadikan Al-Hijr atau Madain Saleh sebagai ibu kota yang baru dan memahat kawasan pegunungan bebatuan ini sebagai rumah tinggal mereka. Menurut penyelidikan UNESCO, Madain Saleh menyimpan 114 makam kaum Nabatean. Selain bermukim di Madain Saleh, oleh kaum Nabatean wilayah Al-Mabiyat berkembang menjadi pusat perdagangan. Wilayah ini terus berkembang hingga tahun 650 dan akhirnya mengalami kemunduran pada 1230. Kendati demikian, dalam suatu riwayat diceritakan bahwa semasa hidupnya, Nabi Muhammad SAW selalu mempercepat langkahnya ketika melewati kota Al-Ula. Bahkan saat berjalan melewatinya, Nabi Muhammad tidak menoleh ke kanan atau ke kiri. Selain itu, Ibnu Battuta pernah melewati kota ini dan mencatat bahwa ada rombongan karavan yang bersamanya enggan untuk berhenti di kota Ula. Keengganan untuk berhenti tersebut konon dikaitkan dengan Al-Ula yang disebut kota hantu atau kota terkutuk. Konon, masyarakat Arab menyebut Al-Ula sebagai markas jin yang harus dijauhi karena kaum Nabatean menolak meninggalkan kepercayaan mereka. Mereka disebut tidak menyembah Tuhan, tetapi mereka menyembah dewa-dewi. Di Madain Saleh juga terdapat situs Jabal Idlib yang dipercaya sebagai tempat suci bagi kaum Nabatean. Bahkan Nabi Muhammad SAW enggan berkunjung ke tempat tersebut. Di kawasan Al-Ula dan Madain Saleh, kawasan yang dalam sejarah orang Arab sendiri jarang pergi ke sana, ada sebuah kisah ketika Nabi Muhammad lewat situ, beliau tidak mau minum di daerah itu dan bergegas untuk segera meninggalkan daerah tersebut tanpa menoleh ke kanan dan ke kiri. Penduduk kota Madain Saleh adalah bangsa Tsamud yang sangat unggul pada masanya. Al-Quran seringkali mengulas kisah-kisah kaum bangsa Tsamud pada ayat-ayatnya agar bisa digunakan sebagai pembelajaran di masa sekarang. Bangsa Tsamud yang menolak ajaran Nabi Saleh alaihissalam dan memilih untuk menyembah berhala. Karena keingkarannya, bangsa Tsamud diazab oleh Allah dengan petir yang menyambar hingga menyebabkan seluruh penduduknya tewas mengenaskan dan meluluh lantakkan peradaban bangsa Tsamud hingga hancur berkeping-keping. Bersama dengan bangsa Arab lainnya, bangsa Tsamud mendirikan sebuah kerajaan pada ribuan tahun silam yang bernama Nabatean.
Dalam Al-Quran, kisah kehancuran bangsa Tsamud terdapat pada Quran Surat Hud ayat 67-68. Sedangkan peninggalan yang mengukuhkan bahwa bangsa Tsamud adalah ahli pahat dan ahli ukir batu-batu besar diceritakan pada Quran Surat Al-A'raf ayat 74. Namun, Arab Saudi dikabarkan menggelontorkan modal hingga 214 triliun untuk mega proyek kota bersejarah Al-Ula hingga tahun 2035. Langkah ini dilakukan sebagai salah satu upaya Saudi mendiversifikasi ekonomi dengan menggenjot sektor pariwisata beberapa daerah, termasuk Al-Ula sendiri atau Madain Saleh. Padahal Al-Ula menjadi salah satu wilayah yang menurut riwayatnya dihindari oleh Nabi Muhammad SAW di masa lalu. Al-Ula dikenal sebagai kawasan berhantu dan dalam beberapa tahun mendatang disulap menjadi kawasan wisata. Banyak masyarakat Saudi yang percaya kawasan itu merupakan tempat jin dan ruh jahat sehingga harus dihindari. Pembangunan Al-Ula akan dibagi menjadi 3 tahap, yakni tahun 2023, tahun 2030, dan tahun 2035. Pemerintahan Raja Salman akan menggelontorkan dana 28 triliun sebagai pendanaan awal untuk membangun kawasan Al-Ula. CEO Komisi Kerajaan untuk Al-Ula, Amir Al-Madani, mengatakan dana juga akan mengucur dari Kementerian Saudi dengan pihak swasta, yakni sebesar 45 triliun yang akan digunakan untuk membangun infrastruktur kota di tahap 1 pada 2023. Proyek pengembangan itu bertujuan menciptakan 38.000 lapangan pekerjaan, menarik 2 juta pengunjung per tahun, memperluas populasi daerah menjadi 130.000 jiwa, dan menyumbang 458 triliun untuk ekonomi kerajaan. Al-Madani mengatakan mayoritas minat investasi awal berasal dari pemain domestik. Tetapi ketika proyek ini mulai terbentuk, pemain internasional diharapkan bergabung dalam kemitraan dengan pengembangan dan investor lokal. Al-Madani juga mengatakan Saudi harus menyadari potensi lanskap budaya yang menakjubkan dan menunjukkan ke dunia sebagai museum yang hidup. Proyek itu juga mematahkan stigma bahwa pembangunan harus mengorbankan alam. Inilah yang membuat kami bersemangat dan mengeluarkan kepada dunia model baru untuk pembangunan keberlanjutan dan menghormati budaya, warisan, dan penduduk negeri ini, ujar Al-Madani.